tadi di awal saya sudah bagikan kesaksian bahwa berkat bahasa Inggris saya bisa katakanlah saya bisa mengunjungi banyak tempat, ya. Saya bisa terlibat dalam banyak pelayanan serta mengunjungi banyak tempat. Mulai di Bali, ya kan? Di Bali, saya mulai di sana tahun 93 begitu, dan 94, 95. Yang saya punya banyak kesempatan, ya, karena berkat Tuhan bisa mengelilingi semua Bali untuk menemani para misionaris baik muda ataupun yang sudah senior, melayani kota-kota, desa-desa, masyarakat yang ada di Bali di tahun 90, ya, 93 maksud saya. Lalu masuk ke tahun 94 juga, karena bahasa Inggris juga saya bisa ikut melayani ke Pulau Sumba. Sumba itu Nusa Tenggara Timur, pulau paling bawah itu, ya kan, suku Marapu. Di tempat kita ini ada beberapa orang Sumba. Nah, kan begitu. Nah, mereka belum lahir, saya udah ke sana karena bahasa Inggris. Kan begitu. Lalu kemudian karena bahasa Inggris juga saya bisa keliling Nias beberapa kali. Kan begitu. Seperti saya bagikan tadi, 2000 berapa sih katakan tadi? 2004 ya. 2004 Desember kami ke Nias dengan sepasang misionaris Amerika, suami istri, dan juga seorang gembala sidang, ya, dari salah satu gereja GSC di Medan. Dan kami, Tuhan kasih kesempatan ke Lotu, ya, ke Doli-Doli, ke Nias Selatan, Sorake, Galagundri, dan seterusnya, Gide, dan seterusnya. Itu berkat bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dikatakan di sini, tadi apa dikatakan di sini, teman-teman? Katakan kesadaran. Biarlah kesaksian saya ini membangkitkan kesadaran saudara-saudara untuk semangat belajar bahasa Inggris serta mampu berbahasa Inggris yang baik. Baik bahasa Inggris teologi, bahasa Inggris pelayanan, maupun bahasa Inggris sehari-hari. Kan? Bahasa Inggris sehari-hari ketika kita kontak dengan berkomunikasi dengan masyarakat, ketika kita di marketplace misalnya, maksud saya ketika kita ingin memasuki dunia maya, ya kan, dunia internet, kan kita butuh bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu saya minta lah, ya, lebih bagus saya minta daripada disarankan, saya minta saudara mendownload aplikasi Alkitab bahasa Inggris New King James Version, NKJV, kan begitu, ya. New King James Version. Dan ya itu ada beberapa model, katakan New King James Version itu. Ada dia yang pakai audio, pakai suara. Kemudian selain itu ada juga yang pakai penjelasan, ya, penjelasan pasal atau ayat dan seterusnya. Jadi terserah mau download berapa, tetapi downloadlah yang New King James Version. Kenapa? Karena kalau yang King James Version yang kawi, yang kuno itu bagus, itu sebenarnya paling bagus. Hanya saja jarang kita jumpai kata-kata yang ada di situ dengan ada di literatur masa kini. Nangkap maksud saya? Dan juga itu jarang digunakan dalam percakapan, termasuk dalam percakapan orang Inggris sekalipun hari ini di zaman kita jarang digunakan. Itu memang bagus, ya, itu memang bagus dan maknanya orisinil begitu, ya. Tetapi agak kesulitan kita untuk memahaminya. Ada banyak kata-kata di situ yang sudah tidak terbiasa lagi digunakan. Itulah alasan sederhana mengapa saya meminta kalian mendownload yang New King James Version. Oke, selain itu, saudara juga bisa download yang NIV, New International Version, ya kan? Kan gitu, ya. Jadi koleksi aja, ya. Oke, yang berikutnya kamus bahasa Inggris, Indonesia Inggris, ya. Dictionary, oke? Dictionary, oke? Ya, yang mana aja, ini banyak versi juga. Oke, itu dulu, ya. Itu dulu supaya mengerti, ya. Oke, lalu berikutnya mampu menganalisa kalimat bahasa Inggris sebenarnya bukan yang ada di dalam Alkitab, ya, yang itu terutama karena itu fokus kita, ya. Oke lah, sesuai Alkitab yang ada di dalam Alkitab bahasa Inggris. Sebenarnya ada Alkitab kalau kalian bisa beli, yaitu Alkitab bahasa Inggris New King James Version yang ibaratnya begini, ya kan? Sebelah sini dia bahasa Inggris, sebelah sini bahasa Indonesia, sebelah sini bahasa Inggris, itu lebih keren lagi. Saya punya, ya. Saya waktu itu, ya, pokoknya saya beriman dan berusaha, akhirnya saya bisa memperolehnya. Kalian pun berusaha memperolehnya, ya kan? Jangan berharap dari orang, berharap dari Tuhan. Oke? Ya kan? Bagilah, Pak. Yang begitu, itu nggak ada imannya nanti sampai kalian di pelayanan pun nanti selalu beriman kepada manusia, kamu nanti akan rapuh. Tetapi kalau dari sekarang kau sudah sungguh beriman bulat kepada Tuhan, maka itu akan benih itu akan tertanam dan akan bertumbuh seperti yang kami alami sampai hari ini. Oke, itu aja. Lalu itu ya tadi ya. Lalu bercerita. Kalian nanti harus mampu bercerita. Kan gitu kan? At least to tell your life testimony. Ada yang bisa bantu terjemahkan? At least siapa yang bisa bahasa Inggris sini? Nanti saya bantu. Paling tidak
membagikan kesaksian hidupmu, your life testimony. Kan begitu ya. Nah, itu. Jadi dimulai dari situ, bersaksi, saksikan. Nanti mungkin kita akan buat caranya begini. Ini biarlah ini jadi salah satu PR. Oke. Masing-masing catat. Ini dia langsung dari PR khusus untuk poin bercerita ini. Buat kesaksian hidupmu dalam bahasa Indonesia. Oke? Buat dalam kesaksian hidupmu dalam bahasa Indonesia. Kau mau pakai Google Translate pun nggak apa-apa. Yang penting kau ngerti. Kan gitu kan? Nggak apa-apa. Kita nggak bisa bohong. Saya izinkan. Ada yang saya izinkan menggunakan apa yang ada di internet. Ada juga yang tidak saya izinkan. Kan, untuk hal ini silakan. Tetapi setelah kau buat itu, nanti kasih ke saya. Lalu saya periksa. Karena di Google Translate pun kerap kali juga kaku janggal. Nah, kan begitu. Jadi kau ketik. Oke? Semua punya laptop kan? Belum dikasih pakai, tapi yang lain kan pakai laptop. Kau kan udah pakai laptop. Yang di kampus kemarin udah pakai laptop, jadi ada sendiri. Ya, masing-masing usahakan laptop. Nanti kalaupun pinjam kawan punya, buat kesaksian hidupmu, ketik rapi, singkat padat. Jadi kesaksian hidupnya, keadaan kamu, catat keadaan kamu sebelum bertobat, strip sebelum lahir baru. Ya. Lalu part berikutnya, bagian kedua, perubahan kamu setelah bertobat, strip setelah lahir baru. Itu aja. Itu bisa singkat itu kan. Nah, itu dia. Buat bahasa Indonesianya, lalu gunakan fasilitas Google Translate. Semua mengerti Google Translate? Oke, dah. Nah, itu perlu dilatih. Karena kita memburu waktu ini. Karena hanya 14 pertemuan nggak mungkin langsung kalian luar biasa. Jadi oleh sebab itu kalian harus menggunakan 14 pertemuan ini dengan maksimal, bahkan tidak maksimal, melebihi maksimal. Gunakan waktumu yang lain, jangan asik main gadget, tapi gunakan untuk mempertajam bahasa Inggris. Nanti saya akan bikin kalian sibuk, oke? Itu dia. Lalu bercerita, kemudian berdoa. Kalau untuk berdoa ini saya sudah siap. Dari doa Bapak kami, setelah itu bikin dulu, catat dulu PR berikutnya. Bikin doa. Yang kedua, doa. Kamu mau doa apa? Terserah. Ya kan? Kamu mau bikin doa apa? Yang simpel-simpel dulu, jangan dulu yang berat-berat. Oke, catat mau doa apa? Kamu mau doa apa? Kamu doa apa? Doa apa? Ya. Yang masing-masing mau doa apa terserah. Tapi singkat aja. Nggak usah panjang-panjang ya. Oke, itu berdoa. Lalu yang berikutnya mampu apa? Menyampaikan ini dia, mampu menyampaikan renungan singkat. Renungan singkat kita sepakati berapa menit punya. Misalnya 5 menit. Nggak usah panjang-panjang. Semakin padat khotbah itu semakin berkualitas. Kan begitu ya. Jadi bikin di situ renungan 5 menit. Masing-masing mulai persiapkan itu kan. Langsung kerjakan itu nanti. Begitu. Itu dia. Oke, beda lagi ya. Kalau saya kan punya program Special English Training (SET), ya kan? Saya ada Special English Training, ya kan? Kalau di sini ya saya kan punya beberapa murid, ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai juga, artinya tidak sampai menyelesaikan. Tapi di sana salah satu yang saya persiapkan mereka adalah supaya bisa berkhotbah. Kalau bahan kita kan sampai mampu menyampaikan renungan singkat. Itu bagus permulaan. Tapi kalau saya memberikan les bahasa Inggris khusus untuk hamba-hamba Tuhan, saya mempersiapkan mereka supaya bisa berkhotbah. Jadi ya tentu dimulai dari renungan singkat. Nah, kalau ada di antara saudara mau les privat, silakan. Les privatnya di luar sana sekian, kalau sama kalian sekian. Tidak ada yang gratis. Kan gitu kan? Kita ngomong apa adanya. Jangan langsung bermental, wah gratis Pak. Nggak laku. Nggak aci gratis-gratis. Nah, yang ketujuh, menyanyikan lagu rohani itu gampang punya lah kan. Ya kan? Oke lah, kalau itu tiap hari kayaknya. Nah, oke. Untuk ini, siapa ketua kelas? Mulai pertemuan berikutnya, gilir satu-satu untuk mengangkat satu lagu bahasa Inggris. Ya, mulai dari dirimu. Yang udah biasa aja, ya kan? Yang kau tahu apa kira-kira? Ya, yang mana? Tapi ada lah ya, kan pernah dengar lagu bahasa Inggris di gereja atau di mana kan? Yang simple punya, nggak usah yang berat-berat ya. Kalau Pak Jogi lagu bahasa Spanyol bisa. Padre en el cielo te adoramos, alzamos hoy su nombre en alto, bendito sea el Señor. Itu promosi. Kalau Pak Jogi Tuhan kasih, taruhlah bukan kepintaran, tapi kesenangan, hobi untuk bahasa-bahasa. Ya, bahasa Spanyol bisa sedikit, bahasa Prancis bisa sedikit, bahasa Jerman bisa sedikit, bahasa Italia bisa sedikit, bahasa Belanda bisa sedikit. Kebiasaan saya kalau mengajar itu selain tidak lari dari silabus, tapi pengembangan ketika mengajar itu bermunculan. Tuhan kasih ide, inspirasi untuk mengembangkan. Jadi kalau menurut bahan ini kan dibatasi 5 kan begitu ya. Tapi bahkan masing-masing poin ini pun bisa kita nanti muncul sendiri bagaimana cara mengembangkannya yang lebih efektif seperti itu. Oke. Siapa yang belum baca? Kamu udah belum? Udah tadi, kamu silakan.
Indikator. Apa? Bagi saudara yang perlu untuk mengucapkan kata-kata itu dengan artikulasi yang tepat, kiatnya atau caranya adalah mengucapkan kata itu kata demi kata. Ya, membaca kata demi kata. Jadi tidak ditarik rapat dia semua, tidak ada spasi. Jadi ucapkan kata-kata itu pakai spasi. Mungkin spasinya entah 2 detik. Ya kan begitu kan? Bahkan kalau khotbah, biasakan, ini masuk sedikit ke ilmu lain, karena saya juga pengajar ilmu. Biasakan mengucapkan kata itu ada space. Tahu space ya, spasi? Ya misalnya, membaca dengan lancar. Kan ada kesempatan, ada space di sana kan? Beda dengan membaca dengan lancar. Beda nggak? Indikator hasil belajar nanti akan kita lihat di pertemuan bagian akhir atau kita lihat juga di pertengahan, ya. Pada saat apa namanya mid semester kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Bisa juga per 3 kali pertemuan kita lihat bagaimana perkembangan kemajuannya. Itu maksudnya indikator hasil belajar dalam hal membaca sudah lancar apa belum, mengartikan kata-kata dengan benar, ya, menganalisa kalimat dalam bahasa Inggris yang ada dalam Alkitab atau teks-teks buku bahasa Inggris. Kemudian bercerita dalam bahasa Inggris, ya. You have to be able to tell some stories in English, either your personal life story or some experiences that you have outside. Ngerti maksudnya? Ya, kamu menceritakan cerita kehidupan, apakah itu mengenai cerita kehidupanmu atau pengalaman-pengalamanmu di luar sana. Kan begitu kan? Entah itu karena lagi jalan-jalan, entah pengalaman lagi kuliner gitu kan. Jadi sambil selfie ada kuliner bisa ceritakan. Entah kamu pengalaman apa saja. You have to be able, kamu harus mampu menceritakan itu. Nggak apa-apa, dalam bentuk yang sederhana, ya. Tentu dimulai dalam bentuk hal partisipasi ini. Kalian akan saya libatkan ikut berpartisipasi dalam proses belajar ini. Salah satu yang saya sudah siapkan untuk itu adalah mengoleksi kata-kata teologis atau kata-kata rohani. Ya kan, koleksi, saya sudah siapkan sekitar 120, nanti kalian tambahkan lagi, kan begitu. Jadi kalian saya libatkan dalam proses belajarnya, dalam proses mencari ilmunya. Nah, gitu ya. Jadi tidak disuap. Bobo, makan deh. Anggap begitu. Nangkap, serius sekali wajahnya, berarti fokus dia. Fokus dia, berarti serius, bagus. Gitu, jadi tidak disuap. Tinggalkan mental disuap, ya. Apalagi menyuap, ya. Menyuap pejabat. Ya, tinggalkan mental disuap. Tapi ya ada saatnya saya sajikan kalian, saya bahan yang sudah siap saji, kalian tinggal melahapnya. Tapi ada saat kalian juga saya ikutkan dalam proses ibarat makanan, saya libatkan memasaknya, gitu ya. Oke, senang? Ya. Mahasiswa mendengarkan materi kuliah yang disampaikan dosen di kelas. Ya. 2. Mahasiswa mendiskusikan bahan yang sudah diberikan di kelas. Nanti kita lihat perkembangannya, itu bisa muncul secara otomatis mendiskusikan PR kalian. Terus? Di antaranya, kemampuan bahasa Inggrisnya itu membagikan kesaksian hidup. Nanti pakai Google Translate, saya periksa, kalau udah diperiksa, baru bagikan. Mungkin bisa dibaca dulu. Nah, nggak apa-apa, baca dulu gitu kan. Nanti udah terbiasa, baru. By the way, kamu tamat lulusan dari mana? Oh ya, berarti kamu sudah berapa tahun di Medan? Terima kasih. Ya, ini jago bahasa Inggris nih, tapi jangan sombong ya. Alright, what is your name? My name is Julius. Julius. Yes. Okay. How old are you? 21. 21 years old. Oh, good. Where is your village? My village. My village, Nias. Nias. Oh, you are Nias. Yes. All right. Good. What about your church? From what church do you come from? Church. What is your church name? Church name? Yes. Jur. Church. Gereja. Church. BNKP. My church is the NKP. Oh, good. Okay. How many brothers and sisters do you have? My brother one. I have one brother. I have one brother. And how many sisters? No sister. You have no sisters. So you are only 2 brothers. Yes. Okay, good. That's all right. Okay. Okay. What about you? What is your name? My name is Berkat Pasaribu. Wow, blessing Pasaribu. It's a great name. Wow. Okay, how old are you, Berkat? How old are you? How old are you?
19 years old. Where you born? Where were you born? In Chicago? Where were you born? Or in Somerset or where? Talung Kenas. All right. Oh, where is it? Karo district or what? Okay, Talung Kenas. Okay. What is your hobby? Swimming. Right. Right. Good. 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 How long do you receive Jesus in your life? 1 year, 2 years? Okay. Okay. Think about it later. Okay. Okay. And what about you? What is your name? My name is Agustinus Nicolan. As what? As what? My name is Agustinus Nicolan. Agustinus or Agustinus. It's one of the Caesar in Romans. Yeah, one of the Caesar. His name is Agustinus. Good. Never mind. Okay. Okay. How old are you? My own, I am. 23 years old. Okay. Still very young. Okay. What is your church background? Catholic. Catholic. Good. Good. Okay. Okay. All right. All right. All right. Your father and your mother still alive? Yes. Okay. Where do they live? Somerset. Somerset. All right. All right. Somerset is a very nice island, you know. Many tourists come there. And the island now is very tidy, rapi sekali, sudah ditata oleh pemerintah yang sekarang, you know. Yeah. Dan ada pantai, ada village di Tomok, ya, and also ada juga di Samosir. Apa itu bukit yang ada salib Kristus itu? Si Bea-Bea. Good. Okay. What is your favorite food? Food. Okay. You okay. Okay. What is your name? My name is Aron Mendrova. Aron Mendrova. Whoa, keren. Yeah, cool. Yeah, it's a very nice name. Where do you come from? From China or from Thailand or from Philippines? From Sibolga. Are you Batak or are you Chinese? What are you? Yes. I am Nias. Good. Nias is handsome people. Yes. What is your hobby? My hobby football. Football. Good. Okay. Who do you like in the Bible? Of course, Jesus. We all like Jesus. And what else do you like in the Bible? Apa bahasa Inggris teologi ya? Folder. Udah folder. Ya, bahasa Inggris teologi ya. Ya. Kalau bisa semua punya. Semua. Alfabet, kemudian perbendaharaan. Itu dulu deh, nanti minggu depan aja. Tapi kalau mau print semua juga boleh. Ya. Oh, untuk sekarang kalau bisa alfabet. Kalau bisa. Alfabet dan perbendaharaan kata itulah. Makasih ya, Bu Sondang. Okay. Right. I come to you. What is okay? Oh, it's taken. What is your name? Ferdiani Zega. Ferdiana Zega. Okay, good name, nice name. Ferdiana Zega. How old are you? Huh? 20. Okay, good. Where is your high school? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing